Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga saat ini kita masih dipanjangkan umur dalam keadaan sehat. Mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, juga kepada Bapak Ustaz Wan, Pak Haji Badar, yang berkenan memberikan kesempatan. Selainnya difasilitasi, saya tidak nyangka juga termasuk air yang ada di sini. Nah, terima kasih tentunya kepada pimpinan, dan juga selanjutnya terima kasih kepada bapak-bapak informan, khususnya yang jauh-jauh datang. Ada yang dari Bungkok ya, nah ibu dari Banjarbaru kan, nah ibu juga dari fakultas dari UPR ya. Ya, terima kasih bisa hadir semuanya, dan juga terima kasih juga rekan-rekan. Terima kasih Pak Darsono, Wakil Ketua Komisi 1, juga Pak Pudiono. Ini orang-orang dewan yang sangat setia untuk membangun daerah kita. Terima kasih juga tenaga ahli yang hadir di hadapan kita semuanya, dan juga dari yang mewakili Kepala OPD dari ESDM, ini terkait dengan masalah CSR dari pertambangan, dan juga yang lain-lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya. Kesempatan ini Bapak bisa memberikan saran masukan untuk memperkaya, memberikan saran masukan dalam rangka tulisan disertasinya yang nanti diharapkan mudah-mudahan bisa dipertahankan pada akhir tahun 2026 atau paling lambat awal 2027. Dan kebetulan saya ini adalah mahasiswa Hasanuddin Unhas, dan kita sekarang Bapak Ibu sekalian yang mengundang kami, dan juga anak-anakku sekalian dari FISIP UPR hadir dalam acara Fokus Group Discussion yang saya berharap ini bisa menjadi patokan bagi saya untuk bisa menciptakan sebuah model CSR dan indikator-indikator dalam pelaksanaan implementasi CSR ini. Harapannya model CSR ini bisa diimplementasikan. Yang terhormat, saya sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad selaku Ketua Komisi 1 DPRD yang merupakan saya. Terima kasih Teh Anda sudah memberikan kesempatan dan juga mendukung saya dalam hal menyelesaikan proses disertasi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak anggota Dewan dari Komisi 1 yang berkenan mendukung dan berpartisipasi dalam hal pelaksanaan FGD hari ini. Kebetulan saya melaksanakan riset ini sudah dari akhir tahun 2025 sampai sekarang. Yang pertama adalah Bapak Yulian Taruna. Beliau adalah mantan Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Tengah, yang saat ini beliau masih, walaupun sudah purna tugas, tapi masih berpartisipasi aktif dalam dunia pendidikan, yaitu beliau sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Kemudian kepada Ibu Dr. Rike ya Bu ya, beliau dari PT Asmin Barana. Kemudian di samping Bapak Ardianson ada akademisi sekaligus praktisi CSR. Beliau malang melintang di dunia pendidikan
sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi, Ibu Fitri ya. Beliau merupakan praktisi CSR juga di beberapa perusahaan tambang di Kabupaten, praktisi seni budaya di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kapuas, sehingga beberapa ritual adat, kemudian juga pelaksanaan seni budaya itu beliau memang langsung jadi gurunya, jadi pelakunya, seperti itu, sehingga layak bagi beliau memang untuk menjadi informan dalam riset ini. Di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dari Dinas ESDM, terima kasih Bapak Meldi. Kemudian dari tenaga ahli ya. Nah, dari tenaga ahli, baik tenaga ahli pimpinan maupun tenaga ahli komisi. Terima kasih membangun ide riset ini berawal dari mengkritisi apa yang telah terjadi selama ini. Berawal dari banyaknya aduan-aduan masyarakat, banyaknya konflik yang saya lihat dari media sosial, yang saya lihat dari berita-berita, yang saya lihat dari kehidupan sehari-hari. Jadi saya murni melihat fenomena-fenomena tersebut, sehingga itulah acuan awal saya berpikir kenapa saya tidak memulai riset terkait CSR ini. Nah, kemudian setelah CSR ini saya dalami, saya pahami, baik dari sisi teori, saya menggunakan teori CSR dari Carroll tahun 1991, dan itu memang salah satu teori yang ternama juga untuk di bidang CSR. Kemudian saya mempelajari terkait yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat, kemudian diturunkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Kenapa? Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa masih ada konflik? Kenapa masih ada orang yang tidak terbantu dalam tanda kutip di desa-desa di sekitar wilayah pertambangan? Kok banyak orang yang di bawah garis kemiskinan? Kok dia sakit nggak dibantu? Panti jompo misal, orang-orang yang cacat, disabilitas, bagaimana nasibnya gitu. Nah, hal-hal tersebutlah yang akhirnya memicu saya akhirnya untuk fokus pada riset terkait CSR ini. Karena saya yakin bahwa dana CSR dari perusahaan-perusahaan tambang itu besar, tidak kecil. Yang saya pahami seperti itu. Tetapi yang saya lihat itu realitanya. Bagaimana realita itu yang kita lihat sampai sekarang masih tidak sesuai dengan harapan. Itulah yang menjadi trigger bagi saya. Itu Bapak Ibu. Saya sudah mapping semuanya bahwa banyak masih terjadi permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan. Masalahnya apakah itu terkait pencemaran lingkungan, sungai, hutan, dan lain sebagainya, kemudian sengketa lahan, kemudian ketimpangan manfaat ekonomi. Nah, jadilah awalnya saya melihat bahwa akar masalah CSR itu pertama bahwa aturan itu top down dari pusat ke bawah. Kemudian juga kita mengacunya pada kepatuhan, ketaatan terhadap aturan. Sehingga yang menjadi fokus bagi perusahaan itu adalah bagaimana memenuhi syarat formal, yaitu laporan-laporan yang harus mereka buat, sajikan, dan laporkan kepada pihak instansi terkait, tapi tidak pada esensi yang sebenarnya gitu. Kondisi itu yang menjadi akar masalah awal saya lihat. Makanya akhirnya
saya mengkaji lebih dalam bahwa artinya tidak ada partisipasi masyarakat di situ dalam pelaksanaannya. Kemudian fokus pada laporan dan formalitas yang terjadi, minimnya pengawasan dan kontrol yang terjadi, kemudian tidak berbasis kebutuhan nyata dari orang-orang di sekitar tambang yang dinyatakan oleh informan saya itu masyarakat ring 1, ring 2, dan ring 3. Itu posisinya di mana? Ya, di situ langit dijunjung. Nah, posisi itulah yang menjadi tanda tanya. Kalau kita taat terhadap aturan, dari sisi formalitas kita lengkapi laporan-laporannya, tapi kalau orang di sekitar tambangnya masih sengsara, terus apa manfaat laporan itu? Nah, itu akar masalahnya yang saya lihat. Next, legitimasi perusahaan bukan solusi sosial. Yang saya simpulkan seperti itu. Kalteng, kemudian juga orang Dayak juga, dan tempat risetnya pun di Kalimantan Tengah. Dan Kalimantan Tengah itu terkenal dengan falsafah bunga bentangnya. Makanya saya buat metodologi bunga bentang dengan mengacu pada paradigma Nusantara. Paradigma Nusantara ini juga paradigma baru yang diciptakan oleh Pak Haji Dedi Mulawarman, dosen dari Universitas Brawijaya UB. Beliau membuat satu paradigma baru yang bertolak belakang sekali dengan paradigma barat. Nah, saya mengacu pada paradigma ini supaya lebih menyesuaikan pada kondisi Indonesia secara keseluruhan. Jadi berakarnya itu atau berawalnya itu dari pemikiran orang-orang Nusantara atau sejarah Nusantara seperti itu, sesuai dengan karakter kita orang Dayak seperti itu. Saya lebih menekankan pada indigenous, kalau bahasa Inggrisnya itu penelitian yang berasal dari kesukuan seperti itu. Kalau di luar negeri itu ada yang meneliti terkait suku Amerika Latin, gitu. Suku-suku yang ada di benua-benua di luar negeri sana. Nah, kebetulan saya menekankan untuk kesukuan di daerah kita Kalimantan Tengah, yaitu suku Dayak indigenous. Karena saya pun sebagai orang Dayak kemudian juga meneliti di suku Dayak itu sendiri. Menekankan musyawarah, metodologi bunga bentang itu menekankan musyawarah dan partisipasi sebanyak-banyaknya masyarakat. Kemudian berbasis pada nilai budaya lokal Indonesia. Itu karena mengacu pada paradigma Nusantara tadi. Seperti itu. Nah, di sini berawal dari beberapa istilah dari kita orang Dayak itu sendiri, yaitu kesetaraan atau hakaret, musyawarah itu hafakat pula, kebersamaan handep, kemudian legitimasi adat, kemudian etika sosial atau belum bahadat, sama harmoni dengan alam. Ini mengintegrasikan 3 dimensi, yaitu dimensi sosial yang saya temukan, kemudian dimensi spiritual dan dimensi ekologis atau alam. Dan di sini informan atau masyarakat yang saya temui itu adalah co-researcher statusnya atau kedudukannya para informan dan masyarakat yang kita temui, orang-orang dari masyarakat sekitar tambang itu co-researcher atau pendukung peneliti. Oke, next. Alam dipandang sebagai bagian yang harus dijaga. CSR harus kontekstual sesuai masyarakat lokal. Nah, itu dalam paradigma Nusantara yang menjadi penekanannya bahwa CSR itu harus kontekstual sesuai masyarakat lokal. Jadi sesuai dengan harkat martabat dan adat istiadat lokal. Penekanannya di situ. Nah, supaya tidak terlalu panjang lebar Bapak Ibu, karena saya ini mengharapkan pengayaan dan masukan terhadap riset saya. Jadi ada 2 hal yang ingin lebih banyak saya gali. Jadi dari teori-teori yang sudah saya pelajari, kemudian ditambah
informan-informan yang telah menyampaikan informasi-informasi kepada saya, diramu dengan paradigma Nusantara dan metodologi Bunga Betang, akhirnya saya menghasilkan satu kerangka model. Ini bukan model fix lagi Bapak Ibu. Ini masih ibaratnya itu masih pramodel. Jadi perlu legitimasi dan perlu validasi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa melihat apakah model ini sudah layak untuk diajukan dalam penyelesaian disertasi dan untuk dijalankan apabila memang ini layak untuk dijadikan sebagai pilot project atau uji coba terhadap pelaksanaan CSR saat ini. Jadi dari model ini, dari Hapahari, kemudian Hapakatula, kemudian Handet, kemudian Delomba Adat, kemudian Harmoni dengan Alam, dan Halanen atau Kalunen, kata orang yang ahli dalam bahasa Dayak itu Kalunen katanya, bahwa yang punya hati nurani itu manusia, seperti itu. Kalunen itu mungkin maksud saya itu kejujuran di situ. Jadi dari 6 hal itu turunlah 6 indikator Bapak Ibu, dari jadi 4 dimensi dan menjadi 6 program, kemudian turun menjadi 4 dimensi yang akhirnya menjadi beberapa indikator. Dimensi kedua yaitu fokus integrasinya ke transparansi berbasis dialog. Apa yang menjadi indikatornya bahwa transparansi mencapai dialognya terlihat bagus gitu ya, atau berbasis dialognya terlihat sudah dilaksanakan, yaitu adanya musyawarah, kemudian tingkat partisipasi warganya meningkat, dan adanya mekanisme aduan. Kemudian dimensi ketiga yaitu filantropis, yaitu fokus integrasinya ke kemitraan setara, jadi tidak ada yang dominan di situ. Jadi semua orang bisa bermitra dengan perusahaan. Yaitu indikator-indikator capaiannya bahwa kemitraannya itu setara bisa dilihat dari program itu disepakati bersama. Jadi melalui musyawarah tadi program disepakati bersama. Kemudian ada tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah terakhir di sisi legal, fokus integrasinya yaitu kepada kepatuhan hukum formal dan adat. Jadi hukum formal jalan, walaupun hukum formal itu adalah hukum utama yang menjadi acuan negara kita, tapi hukum adat pun saat ini akan menjadi penting pada saat terjadi masalah. Pada saat terjadi konflik dengan masyarakat, hukum formal tidak terlalu berjalan, tetapi para damang yang lebih banyak berperan akhirnya dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di lingkungan sekitar perusahaan tambang. Di level selanjutnya, kalau memang terjadi kekerasan dan lain sebagainya, baru hukum positif yang berjalan. Tetapi kalau terjadi reaksi-reaksi dari masyarakat, yang lebih banyak berperan itu para damang dan parkir di daerah. Nah makanya itu bagaimana menyelaraskan antara hukum formal dan adat supaya bisa menjadi salah satu solusi juga dalam hal pembuatan perencanaan CSR yang lebih baik dan prosedur mekanisme dalam penyelesaian konflik yang lebih manusiawi seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator untuk bisa memulai sesi masukan dan pengayaan model CSR. Terima kasih. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan masukan. Sesi pertama tadi telah dijelaskan bagian akar dan batang, di mana berfokus dalam menyelaraskan fondasi empiris konflik tambang dengan penyaringan nilai melalui paradigma Nusantara dan teologi asketis. Berikut ini ada pertanyaan dan dimohon
memotret bagian akar. Dalam model ini, memotret pola konflik sosial dan lingkungan di wilayah pertambangan Kalimantan Tengah. Dan yang kedua, bagaimana pendekatan paradigma Nusantara mampu menyaring keputusan ekonomi perusahaan agar tetap memperhatikan aspek moral, sosial, dan ekologis. Untuk yang pertama dari informan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi sekalian. Pertama saya terima kasih Pak Muhyiddin. Waktu kemarin ketemu dengan Rizky, dia bilang di Komisi 1 yang gunungnya miring katanya. Kebetulan saya belum pernah ke sini. Jadi waktu gedung ini sekali bangun saya ada pindah ke UPR. Jadi terima kasih Pak Diseksa, menikmati juga nih. Saya tidak bisa menjawab secara langsung tadi pertanyaan, tapi saya akan memberikan satu gambaran bahwa setelah mendengar pemaparan dan beberapa info dan yang diberikan ini, saya luar biasa untuk berpikir bahwa mencoba membuat suatu model, gitu ya. Ya memang tadi berangkat dari permasalahan. Nah, saya melihat bahwa di dalam rangka ini, rangka model ini mungkin nanti bisa diperbandingkan dengan SK Menteri SDM nomor 1004K. Itu mengenai pedoman penyusunan cetak biru, blueprint, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dan ini kebetulan dulu waktu awalnya di Palangkaraya, Kalimantan ini salah satu sosialisasinya di UPR. Begitu ketuanya saya almarhum Pak Hermal. Nah kebetulan saya menteri ini, mohon maaf hampir semua sama yang kan punya RG. Hanya elemen-elemennya, dimensinya hampir sama begitu. Sehingga seandainya karena kan di S3 bisa dinaikkan novelty ya. Tadi Mas Rizky bilang novelty-nya adalah pada metodologi. Di bayangan saya tadi bahwa mencoba memperbandingkan antara SK Menteri ini dengan yang punya Rizky ini, model Mobetang ini. Nah sehingga nanti elemen-elemen apa yang ternyata masih kurang. Nah itu novelty yang nanti ya lebih detailnya di blueprint dari Kalteng tahun 2022 sampai 2026 itu. Blueprint 2022 sampai 2026 ini masih berlaku dengan di sana kan. Nah, sehingga itu bisa di cross check lagi dengan ini informan dari perusahaan dan mereka kan menyusun pedoman rencana induk. Nah, mereka menyusun rencana induk berdasarkan dari peraturan gubernur itu. Dari SK gubernur, blueprint dari gubernur, mereka menyusun dari sana. Nah, sekarang kelihatan karena nanti mungkin juga mohon maaf nih Mas Widya, kira-kira berapa sampel yang diambil nantinya itu? Karena kalau sudah kita bilang tadi dan waktu kita diskusi, ada perusahaan yang sudah bagus, ada juga yang belum kan? Nah jadi artinya memang harus diklasifikasikan ini perusahaan mana yang sudah menjalani sekian persen, katakanlah kalau kita bisa coba presentasikan dan yang belum gitu kan? Nah sehingga nanti yang dia sudah berjalan bagus, nah itu metodologinya bagaimana dia? Nah yang belum bagaimana? Sehingga nanti jalan tengahnya bisa mungkin ya jalan tengah atau bisa menjadi model tersendiri, gitu ya. Nah jadi apa namanya? Karena tadi waktu Mas Rusi pakai teori Jarrow itu, kan rata-rata menginginkan itu top down kan. Tetapi kalau di dalam SK Menteri ini tidak. Materi apresiasi buat hari ini. Tapi saya melihat pendengar dan melihat pemaparan tadi sangat bagus sekali ya mengenai kerangka model mengenai falsafah Mobetang ini. Di sini saya perlu sampaikan, saya sedang tidak mewakili dari PTAS-nya, tetapi yang menjalankan program CSR mereka. Jadi saya koordinator Rumah Pintar Taman Askari Kapuas, itu adalah salah satu program CSR dari PT Asmin di bidang pendidikan. Jadi Rumah Pintar itu lembaga pendidikan non formal yang kami jalankan sejak tahun 2017. Jadi kalau
mendengar pemaparan tadi, ini saya menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan seperti itu ya. Jadi pintar rumah pintar itu yang berusaha kami lakukan di rumah pintar selama ini. Jadi tidak meninggalkan juga kearifan lokal tentunya di semua sentra seperti itu. Contohnya mungkin 1 tahun sekali kami menyelenggarakan Askari Fest, itu adalah lomba-lomba edukatif gitu buat anak-anak di Kabupaten Kapuas. Kami mempertahankan untuk tetap, walaupun ada masukan gitu ya, ada lomba-lomba yang kekinian atau modern, tetapi kami tetap mempertahankan supaya tetap ada lomba karungu misalnya, atau bercerita bahasa Dayak. Itu salah satu usaha kami untuk juga mempertahankan kearifan lokal, walaupun pesertanya sangat sedikit, semakin tahun semakin sedikit, tetapi kami justru mendorong atau berusaha itu tetap ada, itu salah satunya. Kemudian di sentra Kria kami juga mengajak teman-teman disabilitas di Kabupaten Kapuas, tentunya kami bekerja sama dengan Dinas Sosial, memberikan pelatihan, pendampingan, dan juga memberikan lokakarya untuk mereka selama kurang lebih 5 tahun ini sampai sekarang, dan itu memang ada hasilnya. Jadi ada yang nyata tentunya adalah kenaikan pendapatan, itu bisa kita lihat secara nyata. Ya, sementara seperti itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terkait pertanyaan tadi, dan saya belum menyampaikan tanggapan. Izin untuk menyapa Bapak Ibu dengan salam Dayak. Tak selamat dengan datai, salam saludet keren dan melempang. Hadir kata lino batu ramin kata rupa bahasa nggak kaju bata. Harus. Terima kasih pada Mas Rifki yang telah mengundang kita hadir ke ruang Komisi 1 DPR RI Kalimantan Tengah. Terima kasih. Di satu sisi, sebagai warga masyarakat adat di daerah gunung, daerah terpencil yang sangat relevan apa yang dilakukan oleh Mas Rifki untuk melakukan penelitian. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa Kecamatan Gunung Bintang Awai ini barangkali beda dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Karena kecamatan ini dibuat berdasarkan sejarah, kearifan lokal, pendahulu kita di sana ada yang namanya gunung, ada bintang, ada awai. Ini tidak sembarang dibuat. Setelah kita kaji sinergi. Namun disayangkan model atau tipe CSR ini, saya sering mengatakan ini sebagai damang sekaligus sebagai warga masyarakat adat di daerah Kecamatan Gunung Bintang Awai. Terkadang CSR ini hanya indah judul, kemudian nadanya bagus, ketika dinyanyikan oleh vokalisnya tidak cocok. Oleh karenanya saya sangat sepakat dan mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Rifki ini untuk meneliti apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kami setiap hari berhadapan dengan apa namanya konflik sosial. Konflik sosial ini berawal dari kegiatan pelaku-pelaku usaha. Dan ironisnya, damang sekaligus sebagai hakim adat selalu hampir kewalahan tiap hari 10-20 kasus. Kasus ini hanya sekitar itu. Ya barangkali karena gaya atau lagunya CSR tadi hanya indah didengar. Hanya sebatas formalitas, pelaporan bagus di meja. Sementara sasarannya ya belum sampai. Oleh karenanya saya sangat mendukung pada hari ini kegiatan Mas Rifki ini divalidasi kemudian dilegitim. Bagus sekali.
Dan mudah-mudahan tipe CSR kemarin itu jauh berbeda dengan tipe CSR yang akan datang berkat penelitian ilmiah dari Mas. Nah, jadi forum koordinasi Dharma se-Kalimantan Tengah. Jadi kalau hari ini kami diundang, itu mohon maaf Ibu ya, kami tidak berbasik dari akademisi dan lain sebagainya, tapi kami sebagai orang yang melihat, mendengar dan mengalami, merasakan persoalan apa yang selama ini ada di sekitar kami. Di Barsel memang salah satu kecamatan yang basic perkembangannya banyak di sana. KP-KP-nya itu kebetulan di wilayah Pak Damang Gunung Bintang Alai. Sedangkan saya lintasnya jalan dan jetinya juga. Jadi berkaitan dengan itu, meskipun tidak langsung pada sentuhan perkembangannya, kami juga mengalami bagaimana perusahaan itu berkegiatan. Kami berterima kasih karena kesempatan yang baru sekitar itu masih belum terlihat apa yang dibuat. Ada hal yang perlu kami sampaikan juga. Perusahaan mungkin saja, ini mungkin ya, mungkin saja sudah benar dalam hal melaksanakan aturan CSR, tapi kemungkinan ada sendaknya di mana? Ya, sendaknya mungkin di siapa yang berkewenangan untuk menerima itu, dan kadang-kadang belum sampai kepada grassroots masyarakat bawahan ini belum bisa untuk ikut menikmati itu ya. Jadi oleh sebab itu tidak heran kalau kita lihat di lingkungan tambang, di lingkungan jeti, di lingkungan pelabuhan batu bara, di sekitar jalan itu masih masyarakat kami yang notanya yang diangkut itu dalam sebuah tronton aja itu bernilai miliaran, tapi kami masih rumah kami kulit kayu atau papan tipis. Artinya ini membuktikan bahwa kami belum sentuh keberhasilan itu. Kami tertarik sekali dengan apa yang disampaikan, saya boleh panggil anak Kristi ya, jadi itu ya, karena saya juga mendengar dari orang tuanya juga, saya hanya selisih umur 7 tahun dengan Pak Ketua Komisi ya. Saya sekarang sudah mendukung sekali. Satu, karena dari sisi kami orang adat, itu ada satu hal yang menarik adalah bersama Betang ini. Ini yang selalu ditekankan kepada kami, bahwa Persapa Betang dalam kami melaksanakan tugas fungsi kami sebagai Damang selalu berakhir di Persapa Betang. Sekarang ada muncul, bukannya tidak baik yang terdahulu-dahulu, tapi kami sangat tertarik di sini karena menyentuh rasa kedaerahan. Dari simbol, dari ini ada batang garing, kemudian dengan kata-kata bahasa yang berkaitan dengan kedaerahan, ini mudah dimengerti dan mudah dipahami, yang mudah-mudahan ini bisa jadi acuan ke depannya untuk perusahaan dan pemerintah bersama untuk melakukan CSR ini. Memberangkatkan argumentasi awal itu dari klausul PP 40 tahun 2007 tentang kewajiban mandatori perusahaan eksplorasi untuk melakukan CSR. Disitulah mulainya kancah diskusi tentang CSR itu berawal, sampai kemudian pada praktiknya mandatori ini bergeser juga kepada sektor-sektor lain, tidak hanya eksplorasi. Yang saat ini sudah ditetapkan oleh OJK bahwa perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia mandatori untuk
melaksanakan sustainability reporting yang di dalamnya adalah JA report atau memuat triple bottom line konsep people, planet, dan profit. Ya. Jadi JRI itu mereka harus laksanakan berapa perusahaan yang ada di Bursa Efek, ada 800 dan mandatory untuk CSR. Jadi ini sebuah informasi Bapak Ibu sekalian yang sepertinya menyegarkan dalam konteksnya. Tetapi saya harus buka bahwa riset menunjukkan semua penelitian CSR Indonesia sampai kita balik ke 10 tahun belakangan ini adalah konteks greenwashing. Saya sudah sampaikan kepada calon promovendus bahwa greenwashing itu artinya apa? CSR kita masih image make up, hanya untuk mewas apa? Bapak Ibu, was itu, cuci-cuci itu mewas pajak ya. Karena CSR itu adalah cost compensation untuk pajak ya, pengurangan pajak. Jadi artinya dibiayakan, dan itu apakah terasa turun ke level masyarakat? Mari kita bertanya, karena kemudian konteksnya adalah konsep pemodeling CSR dalam konteks Batang Garing dan Umabeta. Yang pertama, di seberapa robustness konteks pemikiran pada bagian akar. Bagian akar Bapak Ibu, ketika kita harus berhadapan dengan perusahaan, masalah paling besar ini hanya bicara tentang diskusi eksplorasi ya Bapak Ibu sekalian, argumentasi di sisi mereka, kita tidak ada bargaining position di sisi masyarakat. Mohon izin Bapak Ibu, saya menginformasikan juga bahwa saya fasilitator Forum CSR Kota Palangkaraya yang sejak tahun 2020-an 2020 dibentuk oleh wali kota, dan rutin setiap beberapa semester pelaporan itu mengumpulkan untuk kita berdiskusi bagaimana APBD kota itu juga matching fund-nya dari CSR ya. Bisa bahasanya adalah kayak pemberantasan stunting, pencegahan apa dan apa yang kemudian bisa mereka lakukan. Artinya mensinkronkan bacaan kita nih, bacaan bisnis kita, bacaan aturan kita, bacaan legalitas kita pada konteks yang sama-sama tahu. Jadi perusahaan seperti perbankan tahu ini, kita juga tahu sebagai stakeholder penerima CSR. Gak bisa Bapak, aturan kamu melanggar loh. Kalau pajak begini kami tidak tantangan loh. Kita sebagai komunitas yang ekosistemnya sudah dibentuk begitu. Walaupun itu sulit sekali menyampaikan frekuensi yang sama antara pemerintah daerah, masyarakat, stakeholder lain, dan korporasi. Gak bisa. Bisnis mindset harus jalan. Kan ada namanya di situ, di triple bottom line itu people, betul. Planet, iya betul. Profit juga. Jadi jangan pernah kesampingkan, dalam satu model itu ada bahasa profit di sana ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tahapan konsepkan batang garing itu dalam strata yang lebih tinggi. Misal, kalau seorang Brahma ini mencuri ayam, apakah hukuman sosial itu jauh lebih berat baginya dibandingkan seorang Sudra mencuri ayam? Orang suci Brahma gak mungkin mencuri ayam. Artinya bahwa ada kontekstual yang memang secara strata harus meningkat, bukan menjadi sama. Itu izin masukannya ya Mas Saudara. Bahwa konteks filosofi batang garing harus benar-benar dikontekskan pada level yang semakin valuable, tinggi ratingnya. Kalau paling rendah itu untuk siapa? Tenang untuk siapa? Jadi sasaran tembaknya itu berbeda, tinggi untuk siapa gitu ya. Jadi ada urutan-urutan seperti itu yang menurut saya ketika sudah bicara 6 ini, maka bukan lagi tanggung jawab sosial. Tapi kebanggaan pada hari ini karena tim dari Kabupaten Kapuas untuk yang hadir pada di Palangkaraya hari ini mengadakan festival seni budaya bisa diulang, tidak berani menelpon pada saat ini. Saya bilang, jangan diganggu, jangan ditelepon pada hari ini. Karena hari ini untuk Kabupaten Kapuas adalah lomba mereka menghancurkan cetak itu, mau tipis, merusak itu sana.
kemarin selalu telepon, hari ini jangan telepon. Saya bilang, saya hadir pada saat ini bahwa berbicara dalam filsafat filosofi kemerdekaan itu bukan hanya dalam satu kalimat kata belum beradab, tidak. Tapi belum beradab itu dalam rangkai atau kaitan yang sangat kuat dalam seni budaya kuat. Wow, filsafat cuma berpandang dalam belum beradab, tidak. Karena belum beradab itu punya rangkai yang sangat kuat kaitannya dengan seni budaya. Jelas bahwa kan sekian tahun nanti seni budaya untuk beberapa provinsi khususnya di kabupaten baiknya provinsi Kalimantan Tengah 20-30 tahun yang namanya hilang nanti urusan bagasi, ngarungut, mengikat dan sebagainya. Kenapa kalau tadi bilang ibu, saya asli orang dari Provinsi Bu, Papua. Ya, kalau rumah harap itu apa artinya persamaan? Rumah tinggal. Ya, itu saya dengar, saya ada perubahan ini, saya dengar. Kenapa tadi pungut kurang tuh? Festival ini kurang. Saya tidak sekali, karena kita itu berbicara dalam sini itu bisa memindah. Nah, dari pihak Menteri Kebudayaan, dari Menteri kemarin, saya diundang dari Dispora, Kabupaten Kapuas, bahwa 40 tahun akan datang bahasa budaya, bagasi, balu, menyipet dan sebagainya akan muncul dan muncul. Karena akuntansi sama adat, tapi saya pelajari ya oke, luar biasa. Di sini saya paparkan lagi. Di sini jelas dan pihak kedua ini dipaparkan batang, akar dan akar. Nah kembali di sini, saya mengambil di sini, kasih di sini. Oh di akarnya atau hasilnya? Nah, di tanah dan air. Ini Oh di tanahnya. bahwa akar itu tempat yang bertumbuh, bahwa akar itu sudah siap buat dari tanaman dan tumbuhan. Tidak mungkin akar tidak hidup di dalam tanah. Ada satu perbandingan. Ada tumbuhan tanaman yang tidak tumbuh di tanah, di air. Yaitu bergantung adalah suatu anggrek, tanaman yang bergantung. Anggrek itu. Tapi kalau hidup di akar pasti menyedap air dan tanah. Di sini jelas saya katakan, bukannya saya menjawab apa tadi dari pertanyaan. Di sini saya mencoba masukkan bahwa akar adalah fondasi yang kuat dan kukuh bagi tanaman dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Itu pasti akar. Dari mana akar itu tumbuh? Supaya lebih kuat dan bersih. Harus itu tanah dan air. Itu dibawa bapak. Jadi sudah paparkan bagaimana batang, ranting, daun, pucuk. Nah itu kayak kami saling melengkap Pak. Lihat, saling melengkap. Ya, itu jelas tanah. Nah tanah. Nah sini, sedangkan batang adalah penyangga dahan, ranting, daun, pucuk dan buah. Itu batang adalah penyangga bagi kita. Kita di sini bersepakat bahwa pembentukan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah ini khususnya juga harus linear dengan kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih lagi masyarakat yang berdampak. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bodiono Pak. Saya berasal dari Baliku Timur. Kalau tadi dibilang dari Baliku Selatan, kita saudara kandung kemudian memisah diri. Saya berasal dari Desa Pembulung, lahir dan besar, dan masih alamat saya di Desa Pembulung. Jadi aslinya memang dari Das Barito besar dan besar, hidup dan besar, meminum air Barito mungkin Pak Ketua Komisi juga pernah tahu, bahkan beliau mengetahui di mana tempat lahan yang bisa bercocok tanam, di mana yang tanamannya jagung, tanaman jagung yang bisa tumbuh dan padi, dan beliau juga mengetahui seluk-beluk di daerah Baliku Selatan dan Baliku Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemberdayaan ekonomi rakyat itu memang sudah digaungkan sejak 97 Profesor Mobianto
sumber daya alam. Nah, hilirisasi sumber daya alam ini kita berharap ada ketahanan fiskal untuk khususnya Kalimantan Tengah dan 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, perlu saya sampaikan, mohon izin Ketua Komisi 1 dan Wakil Ketua Pak Majid dan Pak Haji Sudarsono senior saya, bahwa Komisi 1 ini adalah kami di sini membidangi keuangan, hukum, dan pemerintahan. Nah, fokus pada keuangan adalah seperti apa kita mempertahankan anggaran pendapatan belanja yang ada di Kalimantan Tengah ini bisa berdaya guna, bisa meningkatkan pembangunan untuk Kalimantan Tengah. Tentu saja melalui pendapatan daerah. Nah, dari tulisan yang saya buat, yang saya pertahankan, ya dasar hukum. Nah, kalau kita bicara tentang GSR, ada nggak sanksi kalau mereka tidak melakukan hal tersebut? Tadi saya simpulkan, mungkin saya salah, sanksinya apa? Ketika sumber daya alam kita dikuras, masyarakat memungut konflik sosialnya, nggak apa yang didapatkan oleh kita? Apa sanksi untuk mereka? Bapak Ibu sekalian, kaitan dari pendapatan daerah, APBD kita merosot dari 10,2 menjadi 5,4. Apa penyebabnya? Ternyata sumber daya alam melalui dana hasil tidak dikucurkan ke 14 kabupaten kota, termasuk provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan, Kabupaten Maluku Timur, dan APBD-nya dari 1,4 merosot jadi 900 miliar. Ada aturan bahwa 30% dari APBD itu diperbolehkan untuk belanja pegawai. Ketika APBD disampaikan hanya kunjungan dalam daerah, tapi saya melihat ada CSR, walaupun tadi disampaikan oleh teman Pak Purdiono, saya juga sudah lumayan punya pengalaman tentang CSR walaupun berbeda ya. Karena ini bicara tentang CSR yang ada di pertambangan. Karena daerah saya itu CSR-nya rata-rata di perkebunan, tapi masalahnya itu hampir sama saja. Jadi berangkatnya tulisan ini berangkat juga dari pengalaman yang saya punya. Terlebih dulu saya perkenalkan diri, saya Haji Sudarsono, Bapak Ibu sekalian. Namanya pinjam Jawa, tapi saya asli Dayak juga. Bapak saya itu keturunannya dari Kapuas, sebenarnya dari daerah Patung kalau tidak salah. Tapi saya belum pernah ketemu dengan sebenarnya dengan CSR ini bingung dari dulu. CSR itu apa sih sebenarnya? Karena satu di antaranya itu persoalannya adalah tidak terbuka, tertutup sekali. Berapa sih dana CSR itu yang bisa dinikmati oleh ring 1, ring 2? Nggak usah lah ring 2, ring 3. Ring 1 saya tidak menikmati sebenarnya. Contoh kecil ya, contoh kecil. Saya udah protes. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, gitu ya, dari CSR. Yang menikmati siapa? Bukan masyarakat ring 1, tapi yang menikmati adalah mereka perkebunan. Maaf ya, saya bacanya perkebunan, saya udah bilang tadi. Saya tidak paham betul tentang CSR-nya pertambangan. Tapi kalau CSR perkebunan saya paham betul. Jadi mereka mendirikan lembaga pendidikan, dananya dari CSR, tapi di lingkungan kebun, tidak dinikmati oleh masyarakat sebenarnya itu. Bahkan kita minta guru misalnya untuk dibantukan ke sekolah-sekolah swasta, jawabnya pertama sudah mengeluarkan CSR. Tapi di lingkungannya sebagai kepala daerah itu tidak berboleh. Sumber daya mineral ada perubahan nama menjadi rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau dulu mungkin CSR, ya, tapi sekarang ini ada perubahan. Ya, RIPPN. Ya, RIPPN. Ya. Itu sesuai segmen 1824 tahun 2018. Dan juga sesuai blueprint, ada blueprint RIPPN-nya pada tahun 2022 yang sudah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Jadi untuk saudara Rifki bisa
misalnya ring 1 itu kan jaraknya 5 km dari lokasi itu. Ring 2-nya misalnya 10 km dari lokasi itu, dan ring 3-nya misalnya 15 km dari lokasi itu. Jadi supaya tidak tidak tumpang tindih dengan program perusahaan lain kan. Perusahaan lain kan ada juga banyak, baik itu perkebunan, kehutanan maupun pertambangan. Jadi itu ada ring ring untuk standarnya ya, sebagai pedoman acuan ya. Jadi setiap kali kegiatan perusahaan ibaratnya pengen membuat dokumen RIPPM ini, biasanya pasti diundang semua unsur masyarakat dan juga pihak-pihak dari kabupaten itu diundang semua. Ada seperti presentasi atau diskusinya biasa. Di situ perusahaan biasanya terbuka aja untuk program atau apa-apa yang menjadi target daripada RIPPM ini. Jadi berdasarkan masukan dari kepala desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat juga untuk program-programnya. Yang seperti yang saya sampaikan ada 8 program utama untuk aspek tadi Pak ya, 8 aspek tadi yang tidak cuma saya kira tadi sudah cukup banyak Mas Rifki tadi, dan kita salut lah Mas, betul ada yang memang menambah jumlah dokter. Ini saya mau sampaikan ke Mas Rifki bahwa data di BPS jumlah dokter di Kalimantan Tengah itu pada tahun 5 tahun yang lalu ya Mas, tidak lebih dari 500 orang. Nah jadi kalau Mas jadi dokter alhamdulillah nambah Mas, jadi utang buat Mas Rifki. Makasih Mas sudah menambah angka juga gitu di BPS kayak gitu Mas, dan ini kan meningkatkan indeks pembangunan manusia kita juga Mas kayak gitu di Kalimantan Tengah. Nah mungkin karena tadi sudah banyak dari sisi pelaku langsung dan juga ada dari sisi perusahaan, mungkin saya pengen sampaikan dari sisi impact-nya Mas atau rencana tindak lanjut. Jadi setelah disertasi Mas Rifki ini jadi, mungkin saya mau kasih saran begini. Ada banyak hasil riset yang memang terjadi kayak gitu Mas. Kemudian itu sebenarnya bagus, tetapi tidak terekspos. Kebetulan saya dan Mas dan Bang Niko, Bang Niko wujud, ada 3 yang bisa Mas Rifki lakukan. Mungkin expose di Instagram, 2 buat podcast nih Mas. Kemudian yang ketiga kalau bisa jurnal yang Mas Rifki buat nanti sebagai luaran, entah itu Scopus atau Sinta, itu bisa dibuat diseminasi Mas. Nah baik itu di kampus, kalau kami berdua dari PGRI Mas, ataupun di UPL ataupun di UIN kayak gitu, kita ada teman-teman di sana, sehingga generasi yang sekarang ini lebih tahu bagaimana caranya mengakses isu berikut. Karena kita sebagai pekerja daerah kita Mas, pertanyaannya adalah ketika kita membicarakan, misalnya sebagai contoh begini Mas, kalau kita ingin jadi pimpinan perusahaan tambang, kan syaratnya itu adalah sarjana teknik tambang kan, untuk jadi KTT. Menambahkan sedikit Pak Rifki terkait dengan kerangka model metafora pohon batang garing. Itu ingin sedikit karena kami secara mendengar tadi dari baik dari Norman ataupun juga dari Bapak anggota DPRD. Karena biar bagaimanapun karena kita di sini Bapak Ibu anggota DPRD jadi mewakili masyarakat. Kami ini bukan mewakili anggota DPRD, tapi dalam kapasitas sistem pendukung gitu. Otomatis apa yang kita bicarakan konteksnya tidak akan berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota DPRD. Sedikit pengalaman yang kami selama kami bekerja di sini, itu kami berkali-kali izin sebelumnya kami di sebagai TA di Komisi 2 yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam. Nah jadi dalam kaitan dengan cukup banyak di Komisi 2 itu mendapatkan disposisi surat tembusan ataupun surat yang disampaikan kepada pimpinan DPRD yang menyangkut
menyangkut dengan masalah ini dari masyarakat gitu, dari seluruh wilayah di Kalimantan Tengah. Nah, jadi harapan kami adalah melalui disertasi Bapak ini mampu mengangkat atau menghasilkan dengan metafora pohon batang garing ini sebagai penilai budaya gitu kan, mampu bekerja menghasilkan atau bekerja secara operasional secara terukur dan nyata dampaknya, sehingga nanti akan terlihat mungkin barangkali dari aspirasi ataupun surat baik itu atau bahkan demonstrasi kadang-kadang Pak dari masyarakat. Pak Majirin bahwa apa yang ditulis oleh saudara Diki ini sangat bagus sebenarnya untuk bagaimana sih implementasi CSR di Kalimantan Tengah khususnya pada bidang pertambangan. Jadi selama ini kami dari tim ahli Komisi 2 mendampingi bapak-bapak anggota dewan itu dalam melaksanakan pengawasan di sektor pertambangan. Salah satu yang dilihat juga adalah kepatuhan perusahaan-perusahaan terhadap tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat dan lingkungan. Betul sekali seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Informan dan Bapak dari Dinas Pertambangan tadi, bahwa sekarang itu ada namanya RIPPM, Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat. Ini di tingkat tapak ya, jadi pada site tersebut PPM ini dilaksanakan secara sinergi untuk menghindari yang disampaikan oleh Pak Haji Sudarsono tadi, tumpang tindih antara apa yang diprogramkan pemerintah dengan apa yang diprogramkan oleh perusahaan. Jadi maka dilakukanlah rencana induk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat pada daerah-daerah tersebut. Kemudian bagaimana pelaksanaan RIPPM itu berjalan pada tingkat tapak tadi, apakah sudah berjalan dengan baik, ideal atau bagaimana? Itu yang pertama, yang mungkin bisa dimasukkan juga nanti dalam tulisan saudara Duki. Kemudian yang kedua adalah terhadap 396 yuk yang ada di Kalimantan Tengah, dan ada 3 kontrak karya. Perusahaan kontrak karya di Kalimantan Tengah harus ada gambaran nanti apakah model yang kita siapkan ini mereka terima atau tidak juga. Jangan-jangan mereka nggak terima kan? Atau jangan-jangan mereka merasa ini sudah kami laksanakan sebelumnya, mereka ada gambaran nanti lagi tentang itu. Kemudian Pak Riki berangkat dari jadi saya di sini mewakili sendiri ya, jadi saya bebas ngomong tidak mewakili karena ini forum ilmiah. Nah, jadi kalau nanti ada hal yang saya singgung, saya maaf karena ini adalah kita berkembang dalam konsep akademik. Baik, terkait yang disertasi yang hadir ini bisa juga ditambah dikayakan di sini adalah kita dalam apa sih investasi itu? Ya, ini termasuk salah satu investasi. Ya, kalau di dalam ekonomi, kalau di tadi yang sekolah ekonomi maupun tadi juga kan di ekonomi investasi perlu itu ditambah di dalam pengayaran. Nah, kita tahu di dalam sekarang pertumbuhan secara nasional 5,11, 5,6 ya secara nasional, kemudian juga provinsi juga terjadi pertumbuhan. Yang kedua, tadi benar kata Pak Yulian maupun ya, dan juga tadi ada perubahan di dalam kalau di perkebunan CSR ya. Nah, itu tentunya tadi ada 8 aspek. Nah, saya termasuk kritik itu dalam penilaian konvergensi untuk penanganan stunting. Di dalam itu ada 8 konvergensi yang harus dilaksanakan pemerintah daerah maupun provinsi. Nah, di antara itu memang ada CSR dan CSR. Ada seperti di Kobar pun ada untuk tambang. Jadi dia pernah membuat suatu kegiatan yang tentunya kita tambah. Nah, itu tentunya juga bisa dinamakan
sekian persen ya Bu ya, gitu ya. CSR-nya harus misalnya dia berapa dari kemudian itu termasuk berarti dia dianukan ke pendapatannya kan. Pendapatannya misalnya $1 triliun, berarti sekian persennya CSR-nya berapa ya. Nah itu nanti akan mengurangi pajak. Apakah di dalam ini kalau berdasarkan CSR Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kemudian di dalam PP Nomor 47 Tahun 2012, kemudian tadi Undang-Undang Minerba dan FGD ini karena keterbatasan waktu, jadi untuk sesi 2 dan 3-nya nanti mungkin saya akan langsung komunikasi secara langsung dengan Bapak Ibu Informan terkait masukan untuk indikator-indikatornya dan juga terkait untuk yang di kanopinya juga, untuk yang luaran dari hasil implementasi dengan model ini, yaitu tadi ya legitimasi sosialnya dapat, harmoni dengan alamnya dapat, kemudian keadilan distributifnya juga dapat, seperti itu. Nah mungkin itu tadi termasuk yang sudah disampaikan oleh Pak Yudianto untuk menambah terkait legitimasi untuk pengawasan. Menanggapi dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu Informan bahwa memang saya dalam disertasi ini fokusnya itu lebih banyak mengkritisi arahnya. Kemudian kalau terkait aturan seperti yang sudah disampaikan Pak Yudianto bahwa aturan perundang-undangan itu sudah bagus, sudah lengkap banget gitu. Tetapi dalam implementasinya dan dalam realitanya yang menjadi fokus saya, bahwa apa yang seharusnya diberikan oleh perusahaan dengan menjalankan usahanya di sektornya masing-masing tadi, terutama di sektor pertambangan di sini, dampaknya kan luar biasa. Perusahaan lingkungan, membuka lahan, pada trilogi asketis Pak. Jadi bukan menekankan pada keagamaan Hindu keharingan atau keharingan, tapi penekanannya pada budaya luhur, sejarah lokalitas orang Dayak, yang pohon batang garing itu dikenal dari dulu. Kalau kita dulu tahunya Huma Betang, tempat berkumpulnya orang Dayak, kalau batang garing ini adalah pohon kehidupan yang bagi orang Dayak itu jadi kayak panduan kehidupan orang Dayak untuk bisa berbudi luhur seperti itu. Nah sehingga saya akhirnya membuat metafora batang garing ini lebih pada penekanannya budaya dan adat istiadat. Nah kenapa tadi saya undang Pak Tandung juga sebagai seni budaya, perilaku seni budaya, karena beliau melihat dari sisi seninya untuk model ini bisa ditampilkan. Karena apa istilahnya Pak Tandung, kayaknya untuk potong batang garing itu beda-beda gitu ya. Kalau orang Katingan seperti ini kenyahnya, kalau orang Kapuas seperti ini kenyahnya, ya, itu ya maksudnya ya. Terima kasih ya Pak Esti, terima kasih. Karena kita diundang masalah seni budaya khususnya tadi. Ini masalah Katingan. Kabupaten Kapuas, Katingan semua, ini tidak kami baik ekonomi dan kalbar semua, bahwa kinerja kita dapat dipersatukan, dikembalikan ke semua daerah masing-masing. Artinya itu sesuai dengan adat Dayaknya di suatu daerah, Dayak Manyan, Dayak Ngaju, Dayak Tarunan, semua baik dari Dayak kita yang berbatasan dengan Kalbar, memberikan masukan dan sarannya terhadap pengayaan untuk model CSR dan indikator-indikator muncul dan hasil penelitian ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Komisi 1, Bapak Wakil Ketua Komisi 1, dan Bapak anggota Dewan, Bapak Purdiono dari Komisi 1, dan dari ESDM dan dari Ketahanan Pangan, serta Bapak-bapak dari tenaga ahli yang saya belum kenal nih satu-satu namanya. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih juga kepada staf yang ada di Komisi 1, Pak Ibnu, Pak Gunayan, dan lain-lain juga, dan termasuk mahasiswa magang dari UPN, Fisik UPN. Terima kasih juga Pak Bismar ya sudah memfasilitasi hari ini untuk mendukung kegiatan hari ini. Baik, terima kasih semua. Mungkin saya kembalikan kepada moderator ya untuk mengakhiri.
Buang Sampah Rumah Betang. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga hasil pengamatan di lapangan di sekitar lokasi tambang, serta setelah dilaksanakannya fokus group discussion, saya menemukan beberapa hal yang menurut saya penting untuk ditindaklanjuti. Pertama, banyaknya izin usaha tambang yang diterbitkan oleh pemerintah tidak serta-merta memberikan tambahan peluang kepada masyarakat untuk bisa ikut bekerja. Di satu sisi juga ternyata banyak hal-hal yang menjadi perhatian, baik terkait lingkungan sebagian besar rusak, ekosistem baik hewan maupun tanaman yang banyak berkurang dan menjadi lahan-lahan terbuka. Kemudian juga banyaknya pencemaran sungai, air yang ada di sekitaran tambang itu menjadi momok tersendiri dalam perjalanan operasional tambang di Kalimantan Tengah khususnya. Kemudian juga ada beberapa hal yang membuat saya juga merasa terjadi pergeseran perilaku dari masyarakat yang awalnya masyarakat Dayak itu hidup dengan alam. Kalau bahasa orang Dayaknya itu hidup dengan meramu atau menjadi seorang peramu. Istilah ini dimaksudkan bahwa orang Dayak itu mengandalkan sumber daya alam untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka mencari tanaman untuk dimakan, mereka mencari hasil bumi dari rotan, dari jamur, dari kulit kayu, dari getah-getah yang ada di kayu berupa getah dan juga ada yang berupa damar, serta selama ini mereka hidup jalan ke sungai, jalan ke parit-parit yang ada di sekitaran hutan. Mereka bisa dapatkan ikan, mereka juga bisa dapatkan buruan, binatang dan lain sebagainya. Dengan adanya masuk perusahaan merubah pola perilaku itu, mereka selama ini mengandalkan alam, tetapi dengan terbukanya hutan-hutan menjadi lahan-lahan tambang, itu akhirnya merubah konsep dari cara berpikir mereka dalam hidup, berkehidupan, dan mencari nafkah. Pergeserannya sangat miris menurut saya, yaitu banyak di antara mereka anak-anak muda yang sudah terpelajar maupun yang tidak terpelajar yang akhirnya merubah polanya untuk mencari nafkah, yaitu dengan bergantung pada operasional perusahaan dan juga membuat konflik-konflik dengan perusahaan sehingga operasional tambang menjadi terganggu. Dengan gangguan operasional tambang, disitulah baru ada reaksi dari perusahaan dan pihak berwajib serta pemerintah untuk menindaklanjuti itu dengan masyarakat atau warga yang membuat konflik tadi, yang ujung-ujungnya akhirnya mereka melakukan negosiasi, mediasi, dan lain sebagainya. Dan penyelesaian akhirnya rata-rata perusahaan itu dibebankan untuk membayar ganti rugi dan lain sebagainya. Entah itu masalahnya terkait sengketa lahan, entah itu masalahnya terkait tanah adat,
tanah keramat, dan lain sebagainya. Notabene semuanya itu berawal dari perubahan perilaku dalam mereka mencari nafkah. Ada sebagian dari warga masyarakat itu yang akhirnya mengambil jalan instan dengan melakukan pola-pola seperti ini untuk bisa mendapatkan hasil yang besar. Kemudian penyelesaian dari pemerintah daerah maupun dari pihak yang berwajib atau yang berkepentingan di situ, rata-rata penyelesaiannya itu hanya dengan ganti rugi atau penyelesaian yang temporary atau penyelesaian yang insidental, tidak penyelesaian yang terstruktur, sistematis, dan juga memberikan ruang-ruang untuk berinvestasi secara aman dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat serta tokoh-tokoh adat setempat. Nah, hal inilah yang menjadi sorotan saya selaku peneliti, memandang bahwa ini mengapa menjadi penting model yang dibangun ini, karena melalui konsep model ini nantinya berharap bisa dijadikan sebagai role model atau percontohan sampai dengan di level teknis untuk bisa menciptakan peningkatan pendapatan dari sisi ekonomi, partisipasi masyarakat secara lebih banyak lagi yang dilibatkan antara pemerintah, perusahaan, dan tokoh adat. Kemudian juga dari sisi alam banyak juga masyarakat yang dibina seperti itu untuk bisa mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada, sampai terakhir adanya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum formal yang ada. Nah, harapan inilah yang menjadi orientasi peneliti dalam hal meningkatkan hal-hal positif yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas, khususnya masyarakat di sekitar tambang, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan juga mendapatkan fasilitas yang memadai untuk pendidikan, kesehatan, dan penyebaran dari hasil alam itu betul-betul terdistribusi dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang ada atau semua masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tambang khususnya. Demikian video ini saya buat untuk bisa menjadi gambaran dari hasil penelitian dan FGD yang telah dilaksanakan. Terima kasih atas support, dukungan dari semua pihak yang selama ini mendukung dalam penelitian kami. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan ke depan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah Republik Indonesia secara umum atau secara menyeluruh, menjadi role model yang bisa diimplementasikan ke depannya secara lebih luas dan lebih masif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nobriandana, mahasiswa program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2026.